محمد صلى الله عليه وسلم. Allah itu Ar-Rahman. Ketika Allah itu Ar-Rahman, Allah itu memberi kepada kita tanpa kita minta. Dan itulah yang menjadikan kita terkadang justru lupa untuk bersyukur. Karena mendapatkannya gampang, mendapatkannya mudah. Kita di waktu pagi, tadi kita bangun, langsung mendapati air minum, langsung mendapati oksigen tidak terhenti. Langsung kita beli sarapan, kita buat sarapan, dan kita mendapatkan semua akses yang kita butuhkan. Maka semua itu terkadang membuat kita lupa bahwasanya kewajiban kita adalah bersyukur kepadanya dalam setiap urusan. Semoga setiap kemudahan, kenikmatan yang Allah berikan pada kehidupan kita menjadikan kita mengerti kita hanya dituntut sama Allah satu, bersyukur. Itu pun bukan untuk Allah, tetapi sejatinya kualitas kehidupan itu kembalinya untuk kita sendiri. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapapun yang dia bersyukur bukan untuk Allah, siapapun yang dia bersyukur bukan untuk malaikat, tetapi siapapun yang dia bersyukur sejatinya kesyukuran itu untuk dirinya sendiri. Syukur memberikan kepada kita ketenangan, syukur memberikan kepada kita kelapangan, dan pastinya syukur itu memberikan kepada kita kecukupan. Kalau kita terasa tidak lapang hidupnya, mungkin kita kurang kadarnya bersyukur. Kalau malam kita tidak terasa tenang, dan ketika kita di waktu siang juga terasa gelisah, mungkin kita kurang bersyukur. Ketika harta yang sudah Allah bagikan kepada kita tiba-tiba menyempit dan kurang menurut kita, mungkin kita sedang tidak bersyukur kepada Allah. Karena demi Allah, kata para ulama, tidaklah manusia dia bersyukur kecuali Allah berikan ketenangan, ditenangkan hatinya, dilapangkan jiwanya, dicukupi kebutuhannya. Allah mungkin tidak memberi apa yang kita inginkan pada sebagian keinginan, tapi Allah pasti memberi apa yang kita butuhkan. Makanya sekali lagi tidak bosan saya mengatakan, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah, pasti kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Kita tentunya akan melanjutkan muqaddimah dari perjalanan kita ketika menimba ilmu. Saya masih ingat sekali kronologis ketika kajian ini meminta kepada kami jadwal kajian pada waktu pandemi. Saya sampaikan kepada ibu yang bersangkutan pada saat itu, oke, kita kajian ibu, tapi saya meminta supaya kita mempelajari terlebih dahulu muqaddimah kita, bagaimana kita berinteraksi kepada ilmu. Kalau kita sudah paham bagaimana interaksi kita kepada ilmu, apa kewajiban kita, apa komitmen kita ketika kita menimba ilmu, kita harapkan setiap ilmu yang kita peroleh bisa memberikan keberkahan. Keberkahan pada hidup kita, keberkahan pada keluarga kita, dan kita berharap semoga bisa memberikan keberkahan dalam setiap urusan dunia dan akhirat kita. Ilmu yang kita kejar bukan hanya maklumatnya. Ilmu yang kita kejar bukan hanya hafalannya. Ilmu yang kita kejar dan kita targetkan bukan hanya banyaknya hadis, tapi ilmu yang kita kejar itu adalah ketika mengubah pribadi kita dari pribadi yang tidak menyenangkan menjadi pribadi yang menyenangkan, dari pribadi yang kasar menjadi pribadi yang lembut, dari pribadi yang tidak bangun malam menjadi bangun malam, dari pribadi yang selalu ingin menang kepada suaminya menjadi pribadi yang banyak mengalah untuk suaminya, menjadi pribadi yang asalnya selalu otoriter untuk istrinya dan suka bermain vonis untuk istrinya, menjadi pribadi suami yang lebih bijak. Itu yang kita inginkan. Dan itulah yang kita harapkan supaya betul-betul energi yang kita serap pada ilmu adalah keberkahannya. Banyak orang yang mungkin lebih banyak hafalan Al-Qur'annya daripada ibu. Mungkin lebih banyak daripada hafalan hadisnya daripada ibu. Tapi ternyata keluarga mereka tidak menerima kebaikan dari apa yang dia hafalkan, tidak menerima kebaikan dari apa yang dia peroleh pada ilmu. Ketika ilmu mandul memberikan keberkahan, inilah yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan bukan ilmunya, tapi mandulnya keberkahan yang ada pada kehidupan kita. Itu yang menjadi kekhawatiran kita kalau kita tidak berinteraksi kepada ilmu dengan benar. Ibu, saya sampaikan kisah nyata. Ibu tahu tentang seseorang yang bernama Abdullah bin Khabbab?
Abdullah bin Khabbab tahu? Insya Allah tidak tahu. Abdullah bin Khabbab itu nama seorang sahabat Nabi. Beliau pernah pada satu masa fitnah yang terjadi antara sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Khalifah Muawiyah, sahabat Abdullah bin Khabbab ini ditawan sama orang-orang yang berpikiran dengan pikiran ekstrim. Ketika mereka mengkafirkan setiap orang dari sebagian besar kaum muslimin yang mengikuti Ali, sebagian dikafirkan, yang menjadi pengikutnya Muawiyah dikafirkan dan disesatkan. Abdullah bin Khabbab ditangkap sama kelompok yang dinamakan dengan kelompok Khawarij. Gampang mengkafirkan, gampang menyesatkan. Di dalam perjalanan ketika dia ditawan, bagaimana gerombolan Khawarij ini adalah gerombolan yang mereka itu hafal Al-Quran. Mereka juga hafal hadis, tapi begitu gampang untuk menyesatkan dan begitu gampang mengkafirkan. Abdullah bin Khabbab diseret, ditawan, diajak kemanapun gerombolan itu pergi. Ibu tahu, gerombolan ini merupakan gerombolan yang mereka sangat menjaga dalam setiap ketentuan sunnah yang mereka dapatkan di dalam perjalanan. Ketika gerombolan ini melewati ada kurma yang jatuh, ada yang memungut kurma, memakan kurma. Lalu anggotanya dimarahi. Kamu memakan kurma yang syubhat. Haram ini, syubhat. Kamu belum bertanya kepada pemiliknya. Untuk menunjukkan mereka adalah orang yang sangat hati-hati. Jalan lagi, lalu di antara kelompoknya melihat babi, ada yang membunuh babi. Lalu pemimpin gerombolan ini dan sebagian besar pengikut gerombolan ini marah. Kamu telah membunuh babi, makhluknya Allah. Pada saat itu Abdullah bin Khabbab yang ditawan karena dikafirkan, Abdullah bin Khabbab ini berkata kepada gerombolan ini, maukah kalian aku tunjukkan seseorang yang lebih mulia daripada kurma dan lebih mulia daripada babi yang kalian tadi ributkan ketika kalian mengambilnya dan membunuhnya. Gerombolan itu lalu bertanya, siapa yang lebih mulia daripada kurma dan babi yang kami bunuh dan kami ambil? Yang lebih mulia saya. Saya orangnya sholat, saya membaca Al-Quran, saya mengikuti Rasulullah, saya termasuk putra dari seorang sahabat yang berjumpa dengan Nabi, dan saya memiliki keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi justru jawaban itu membuat dia dibunuh. Dia dibunuh, diseksa dan dibunuh. Karena apa? Karena mereka mengkafirkan Abdullah bin Khabbab. Apa yang kita dapati dari kisah nyata ini? Kisah nyata ini menceritakan kepada kita, ada perilaku manusia yang mereka memiliki ilmu, mereka memiliki pengetahuan, mereka memiliki kehafalan tentang masalah Quran dan hadis, tapi ternyata begitu gampang bagi mereka untuk menyesatkan setiap orang dengan begitu mudah. Tanpa ada klarifikasi, tanpa ada investigasi, bahkan tanpa dijatuhkan pengadilan yang adil sebelum menjatuhkan vonis. Dan perilaku semacam ini banyak. Khawarij pada zaman saat itu sudah sedemikian brutalnya mereka. Apalagi Khawarij itu ada pada setiap zaman. Dan kita khawatir kalau kita tidak hati-hati bermuamalah, berinteraksi kepada ilmu, akan muncul Khawarij gaya kini yang mereka tampaknya ngaji, tampaknya memiliki hafalan Al-Quran, tampaknya mereka hadir di taman-taman ilmu, tapi justru pemikiran mereka itu ekstrim ketika akhirnya gampang untuk menyesatkan setiap orang yang tidak sama frekuensinya dengan pemikiran mereka dan mereka halalkan darah. Ibu pernah melihat ada seseorang ketika dia mengomentari demo, lalu dengan begitu gampangnya sang oknum ini berkata, was, alirkan aja darahnya, bunuh aja, menuhin republik kita saja. Pernah dengar? Pernah. Ibu pernah dengar ada orang yang sedang berjuang, berjibaku ketika melawan Palestina dengan susah payah, melawan penindasan dan penjajahan yang dimulai dari 1948, lalu dengan begitu santainya dia mengomentari Hamas. Dia mengatakan Hamas buatan Israel. Orang Israel selamat dari lesannya, tetapi justru pejuang tidak selamat dari lesannya. Ada atau tidak ada? Ada. Ada yang ngaji sama orang semacam ini? Banyak. Dan ada di sekitar kita? Ada, Bu.
Orang yang begitu sombong tanpa mereka sadari, kalau datang undangan kajian yang bukan dari gurunya, dia tolak dengan keras. Kalau ada undangan datang dari guru yang lain, dia mengomentari dan mencoba menghalangi. Hanya karena berbeda 1-2 perkara ijtihad yang ada di antara tubuh kaum muslimin. Tapi menyikapinya ekstrim. Inilah yang kita khawatirkan. Bahwasanya kita khawatir, salah satu yang kita khawatirkan itu hilangnya keberkahan. Sebagaimana hilangnya keberkahan pada kelompok Khawarij yang ada pada zaman dahulu ketika pertama kali Islam disampaikan, munculnya sebuah gerakan yang sangat menakutkan dan mengerikan yang bernama Khawarij. Kalau kita bacaan Qur'annya dengan bacaan orang Khawarij, bacaan Quran kita tidak akan pernah mampu menandingi mereka karena mereka sering membaca Al-Quran. Sholatnya kita, kata Rasulullah, dengan sholatnya mereka tidak akan pernah mampu kita tandingi karena sholatnya luar biasa. Komitmen kepada sunnah, komitmen kepada syariatnya bagus. Tapi seiring dengan komitmennya kepada syariat, ternyata mereka begitu mudah menyesatkan dan begitu mudah untuk mengkafirkan setiap muslim. Yang mereka sholat menghadap kiblat, yang mereka beriman dengan iman yang sama kepada sunnah Rasulullah, tapi hanya karena 1-2 hal yang berbeda, langsung mereka tempatkan orang muslim itu seakan-akan bukan seorang muslim. Ketemu tidak bertegur sapa. Ketika di masjid mereka sholat mungkin di samping kita, tapi tidak ada senyuman sama sekali. Mereka mengomentari masjid ini terkena berbagai macam pengaruh syubhat dan masjid ini tidak ahlus sunnah. Begitu mudah untuk mengomentari tentang saudaranya. Tapi ironisnya, terhadap orang yang memerangi Islam, mereka diam. Mereka tidak sama sekali menyerang orang yang mencoba untuk memadamkan agama Allah. Tapi justru yang rajin diperangi dengan lisan mereka itu adalah orang-orang yang notabene sesama muslim dan sesama orang beriman. Ini kita khawatir. Makanya Rasulullah mengatakan, orang Khawarij itu gimana ya Rasulullah? Yad'una ahlal ausan, yaqtuluna ahlal qiblah. Kalau kamu pengen tahu bagaimana orang Khawarij itu, mereka itu membiarkan penyembah berhala. Yang mereka penyembah berhala itu memerangi kaum muslimin, mereka diam. Wa yaqtuluna ahlal qiblah. Tapi tragisnya mereka itu justru memerangi orang yang berkiblat yang sama kepada arah kiblat ketika sholat. Dan itu kita khawatir. Kita khawatir. Yang kita khawatirkan bukan mandulnya ilmu. Karena ilmu sekarang bisa diakses dari mana saja. Dan kita mendapatkan seluruh platform yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan ilmu. Yang kita khawatirkan bukan mandulnya ilmu, tetapi mandulnya keberkahan pada ilmu yang kita pelajari. Justru mengubah kita kepada arah yang negatif. Ini yang berbahaya. Ya, makanya Masya Allah ya, orang Khawarij itu taat. Orang Khawarij itu betul-betul konsisten terhadap syariat. Tapi ada satu virusnya. Dia mengkafirkan dan menyesatkan setiap orang dengan begitu mudah. Ibu saya harus tetap komitmen kepada syariat. Komitmen kepada sunnah. Kalau mampu maksimal. Dan kita kalau mampu kafah dalam kehidupan kita. Tapi ingat, tidak mudah bagi kita untuk gampang mengkafirkan orang dan menyesatkan orang. Itulah salah satu tanda keberkahan ilmu. Makanya ada bapak-bapak pernah datang kepada saya, Ustadz, saya dituduh Khawarij Ustadz. Saya bilang sama bapak, Bapak dituduh Khawarij? Iya. Bapak rajin tahajud? Jarang Ustadz. Bapak rajin baca Al-Quran? Jarang juga Ustadz. Bapak mungkin bukan Khawarij Pak. Bapak lemah iman mungkin. Ya bercanda saja. Untuk supaya ketawa. Bukan berarti setelah ini kita tidak komit sama sunnah. Komit sama sunnah itu harga mati. Gak bisa ditawar Ustaz. Gak bisa ditawar. Bawang merah ditawar. Bawang putih tawar. Toko online COD tawar. Tapi sunnah itu gak bisa ditawar. Tapi dibalik komitmen kita kepada sunnah, jangan mudah menyesatkan orang. Saya pernah Ibu melihat, maaf ya, ini subjektif saya. Tidak usah dianggap berlebihan, biasa saja. Saya pernah melihat satu akun, Bu. Saya pernah lihat satu akun. Sampai dia begitu detail membicarakan masalah-masalah kecil.
Masalah bagaimana kita duduk di antara dua bayangan. Sebenarnya bagus. Tapi di antara postingan-postingan itu, postingan yang lainnya apa? Mengatakan Hamas buatan Israel. Mengatakan pejuang tidak ada kebaikannya. Mengatakan perjuangan di Palestina banyak sekali syubhatnya. Mengatakan kepada orang Gaza harusnya dia hijrah dan meninggalkan Gaza. Saya terus bingung gitu. Kalau orang sedang berhadapan dengan penjajah, lalu taruhannya mereka nyawa, ribuan nyawa yang telah mereka pertaruhkan semenjak 1948 ketika mereka menghadapi penjajahan, itu pun kehormatan mereka tidak selamat dari lisan dan jempolmu. Nah, terus bagaimana pertanggungjawaban dia nanti di hadapan Allah? Inilah yang menjadikan kita semakin waspada. Mandulnya keberkahan itu lebih kita khawatirkan daripada perkara apapun. Banyak orang tua, banyak manusia. Kadang-kadang kalau meninggalkan pekerjaan riba, bangga dia. Saya udah meninggalkan riba. Tapi ketika dia meninggalkan riba, setelah itu apa? Tanpa disadari. Dia menyerang orang, dia menghujat orang, dia menodai kehormatan orang. Apa yang kita dapatkan kalau kita lihat dari kacamata ilmu? Kamu meninggalkan dosa, tapi kamu mendatangi dosa yang lebih parah daripada dosa yang kamu tinggalkan. Ibu tahu kan? Dosanya riba itu yang paling ringan apa? Apa? Apa ibu? Berzina dengan ibunya. Bukan nikah loh ya bu. Kalau yang di Bandung itu parahyangan apa? Menikah sama ibunya. Tangkuban Perahu. Itu masih mending. Itu menikah. Dosanya riba itu lebih daripada masalah Tangkuban Perahu. Berzina dengan ibunya. Itu dosa riba. Itu yang paling ringan. Apa dosa yang paling berat? Apa dosa yang paling berat? Melanggar kehormatan seorang mukmin. Itu yang paling berat. Dan hari ini banyak orang tidak mau berzina sama ibunya. Ya atau tidak? Tidak maulah. Orang kalau masih punya fitrah, tidak mau berzina dengan ibunya. Tapi ketika dia tidak mau berzina kepada ibunya, dia begitu gampang menghancurkan kehormatan seorang muslim. Padahal dia ngaji, padahal dia penuntut ilmu, mungkin dia mengkaji kitab-kitab para ulama, tapi justru yang terjadi adalah sikap-sikap yang semacam itu. Dia tinggalkan zina, tapi dia datangi dosa yang lebih jahat daripada dosa zina, yaitu melanggar kehormatan seorang muslim. Itu yang kita khawatirkan. Sekarang mari kita membahas. Sebelum kita meneruskan kajian kita, tentunya saya menyampaikan sebuah pertanyaan. Ibu, mana yang paling berat? Kehidupan kita mencari ilmu ketika kita mulai belajar menghafalkan, atau kehidupan akhlak di samping komitmen kita ketika menghafalkan dan mencari ilmu? Mana yang lebih berat? Ilmu atau kehidupan akhlak? Siapa yang menjawab ilmu, angkat tangan dulu. Oh, tidak ada. Siapa yang menjawab yang lebih berat adalah akhlak? Masya Allah. Separuh lebih ibu masih bingung dengan jawabannya. Ibu menjawab kehidupan akhlak yang lebih berat. Apa dalilnya? Loh, kan perkataan harus ada dalilnya. Berani menjawab, bertanggung jawab terhadap dalil. Apa dalilnya ibu? Kenapa? Coba pakai mic. Rasulullah SAW diutus oleh Allah itu sebagai uswatun hasanah. Ya. Itu dalil akhlak. Itu dalil keutamaan akhlak. Ada yang tahu? Seseorang karena akhlak itu lebih seseorang belum dikatakan berilmu jika belum belum bagus akhlaknya, Ustaz. Banyak orang yang berilmu namun minim akhlak. Seperti itu. Itu keterangan. Ya, bukan dalil. Ibu-ibu ada yang tahu dalilnya? Itu Ustaz yang ayo berusaha. Nanti pasti ada dulu yang baru benar. ilmu itu
Ustaz. Kenapa? Akhlak dulu baru ilmu. Siapa yang ngomong itu? Bu? Ibu tanya ke saya atau ibu jawab? Termasuk di antara akhlak ketika menjawab, pastikan jawaban kita bukan pertanyaan. Saya lupa hadisnya gitu ya, tapi isinya adab dulu itu mah ya, adab dulu baru ilmu. Iya. Apa bedanya adab dengan akhlak? Sama sih. Panjang lagi nanti. Udah nanti dulu. Ini yang pertama saja masih saya tunggu jawaban yang benar. Atau ibu-ibu tolong musyawarah dulu, saya duduk. Ya, mungkin dibuat 5 orang gitu. Jawabannya benar, Bu. Mari kita datangkan dalilnya. Ada setidaknya 2 dalil bahwasanya kehidupan akhlak itu berat. Maaf ya Bu, kalau kita akhirnya nanti tahu kehidupan akhlak itu berat, maka tolong maklumi kalau ada orang yang terkadang tidak memiliki akhlak yang baik. Karena memang akhlak itu berat. Dalil pertama yaitu dari Abdullah bin Mubarak. Beliau pernah mengatakan di dalam satu riwayat, kuntu ta'alamtul ilma isyrina sanatan wa ta'alamtul adab salasina sanatan. Abdullah bin Mubarak, ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan kepada kita, saya belajar tentang ilmu, belajar tentang hadis, belajar tentang Al-Quran, tafsirnya, maknanya, saya belajarnya 20 tahun. Tapi ketika saya belajar tentang adab, saya belajar tentang akhlak, saya belajarnya 30 tahun. Durasi waktu yang beliau berikan untuk mempelajari tentang akhlak 10 tahun lebih lama daripada durasi ketika beliau belajar tentang ilmu. Dan ini menunjukkan kepada kita, kalau rentang waktunya panjang dan lebih panjang daripada rentang waktu mempelajari ilmu, berarti itu dalil bahwasanya kehidupan akhlak itu sepanjang hayat dikandung badan. Ini dalil pertama. Yang kedua, kita mendapati bahwasanya adakah orang yang berilmu yang akhirnya mereka gagal masuk neraka disebabkan akhlaknya tidak sempurna dan akhlaknya itu menghalangi dia masuk surga. Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Siapa yang menjawab ada? Ibu. Dalilnya apa, Bu? Jangan gampang jawab tah. Lebih baik ibu tidak jawab, saya doakan semoga diampuni dosa-dosanya. Daripada ibu jawab tapi nggak ngerti dalil. Ada nggak seseorang yang memiliki ilmu yang banyak, memiliki amal ibadah yang banyak, tapi gagal masuk surga? Ada atau tidak ada, Ibu? Ada. Apa dalilnya, Bu? Itu pernyataan, Ibu. Saya bertanya dalil. Enggak. Dalilnya Ibu pasti tahu. Ibu pernah membaca dalil tentang atadruna manil muflis? Apakah kamu tahu siapa orang yang merugi? Pernah tahu hadis itu? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Pernah dengar hadis itu? Pernah. Rasulullah pernah tanya kepada para sahabat dalam hadis yang sahih, atadruna manil muflis? Kamu tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, orang yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham ya Rasulullah. Nabi menjawab, oh enggak itu. Al-muflis min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku, yaitu adalah mereka yang memiliki amalan yang begitu banyak. Berarti kalau memiliki amalan begitu banyak, dia ada orang solih atau tidak solih? Solih dan berilmu. Dia memiliki amalan yang banyak. Ketika pertama kali datang di padang mahsyar, amalannya menjulang tinggi, membuat orang itu terpesona. Amalannya apa orang itu? Ya'ti bihasanatihi, kata Nabi itu. Dia datang membawa amalan yang banyak. Ketika dia dihadapkan kepada pengadilan Allah, orang itu terkagum dan terpesona dengan menjulang pahalanya yang begitu besar selayak gunung. Tapi ketika dia berhadapan dengan Allah sebagai hakim yang adil pada kehidupan di akhirat, Allah itu ketika akan menyidangnya, tersingkap itu semua
jejak digital dan riwayat apa yang pernah dilakukan dalam hidup. Qad syatama hada wa qadhafa hada wa daraba hada wa akhadha mala hada. Yang disebutkan Nabi 4. Syatam itu banyak mencela. Wa qadhafa itu banyak nuduh. Yang ketiga baru disebut oleh Nabi, yaitu apa? Wa akhadha mala wa daraba hada, dia mukul. Wa akhadha mala hada, dan dia mengambil harta. Yang disebutkan Nabi itu di antara deretan dosanya, yang nomor 1 dan nomor 2 itu yang disebutkan tentang apa? Menuduh, mencela, menghujat. Maka ketika semua jejak digital dan riwayat hidupnya dipampang oleh Allah, maka akhirnya orang-orang yang pernah dituduh, orang yang pernah disesatkan, orang yang pernah dinodai kehormatannya, dilecehkan kehormatannya, semuanya datang. Lalu mereka baris untuk mengambil hari pengadilan, untuk mengambil keadilan di hari keadilan, yaitu adalah hari kiamat. 1, diambil kebaikannya untuk membayar semua tuduhan yang pernah dia berikan kepada saudaranya. 1 lagi maju, dituduh lagi. Saya pernah dituduh falan begini. Ternyata tidak terbukti. Dikasih lagi oleh Allah pahalanya. Kata Rasulullah, wa funiyat hasanatuhu. Sekejap hilang itu semua kebaikannya yang menjulang tinggi, yang membuat orang itu kagum. Tapi apalah Jor, orang masih panjang untuk mengantri. Lalu Allah pastikan semua dosa yang kalian lakukan ini, yang dilecehkan sama orang ini, berikanlah dosamu untuk ditimpakan kepada dia. Hadis ini masyhur sekali. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia yang asalnya datang pada waktu hari kiamat membawa amalan pahala sebesar dan setinggi gunung, dalam sekejap habis dan berganti dosa setinggi gunung. Yang kurang disoroti, yang kurang dijadikan spotlight pada hadis ini itu apa? Orang ini tuh orang solih. Lagi berilmu. Kenapa? Kalau dia tidak solih, tidak mungkin dia membawa amalan banyak. Berarti amalannya diterima atau tidak diterima? Diterima. Cuma amalan diterima itu tidak secara serta-merta final. Amalan kita, Bu, kalau sudah diterima sama Allah, itu belum final. Sampai dipastikan kita tidak melakukan amal-amal dosa yang bisa menghapuskan kebaikan. Itu baru final. Jadi amal kebaikan itu nanti hisabnya itu gini. Amal kebaikan itu didatangkan dulu. Lalu ada nggak dicek amalan-amalan penghancur yang menghancurkan amal kebaikan. Kayu bisa rusak karena rayap. Kalau rumah kita pingin semuanya furniturnya itu kayu, modern minimalis, maka kita pastikan bahwasanya tanah yang kita beli tidak ada sarang rayapnya. Disuntik dulu, kanan kiri disuntik dulu. Maka sesungguhnya sama, hisab itu sama. Kita ini ada nggak riwayat yang melakukan dosa, yang menghapuskan amal. Maka amal kebaikan nanti disandingkan. Loh, dia ternyata suka mencela. Dia ternyata suka ngomongnya keji sama orang beriman. Dia mengatakan orang beriman itu sesat, padahal dia tidak punya kapasitas ilmu. Maaf ya Bu, mengatakan sesat itu berat. Saya saja, maaf, bukan mau sombong. Saya kuliah 7 tahun, lughah, bahasa dan fakultas syariah. Hampir 8 tahun. Pondok 4 tahun. Total berapa? 12 tahun saya belajar. Saya kalau akan mengatakan orang lain sesat, mikir 1000 kali. Karena perkataan sesat itu tidak gampang. Dan kalau ada seseorang sudah begitu gampang menyesatkan, makanya kan tadi yang disebutkan urutan Nabi pertama itu apa? Waqad syatama hadza, wa qadhafa hadza, wa dharaba hadza, wa akhadha mala hadza. Yang disebutkan Nabi poin 1 dan kedua itu tentang apa? Kehormatan orang. Jadi ternyata itu rayap yang bisa menghapuskan seluruh amal kebaikan kita sendiri, Bu. Makanya kadang-kadang kita sedih kalau ada saudara kita, ketika kita mendapati dia sudah mulai ngaji, tapi begitu gampang menyesatkan orang dan menyesatkan kajian-kajian yang tidak satu frekuensi dengan dirinya. Kenapa?
waqad syatama, kamu akan konsekuensinya menghadapinya. Dan itulah yang kita dapatkan. Berarti pelajaran akhlak itu menjadi pelajaran yang berat sekali. Tidak ringan. Makanya kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah. Mintalah setiap waktu semoga Allah itu tambahkan akhlak kita menjadi lebih baik. Akhlak itu terbagi menjadi dua, Ibu. Yang pertama, ada akhlak yang kita dapatkan mauhibah. Ada akhlak itu yang kita dapatkan dari semenjak lahir. Kita membawa gen kebaikan dari bapak kita, ibu kita. Ibu kita lembut banget, kita pun lembut sekali. Kalau diinjek, ngomong, Pak, maaf, kaki saya masih kepake. Kenapa kok lembut? Bapaknya lembut. Injek tai kucing, dia minta maaf ya saya injeknya. Gitu. Karena lembut. Akhirnya anaknya dapat lembut. Itu namanya akhlak yang berdasarkan mauhibah. Mauhibah itu dari keturunan. Ada akhlak yang kedua yang dinamakan muktasab. Muktasab itu didapatkan dari pelajar. Dia belajar, dia mengkaji, dia mengerti. Akhirnya menjadi pribadi yang betul-betul hati-hati. Dan itu akhlak yang selalu kita minta kepada Allah. Itu yang selalu kita minta kepada Allah. Makanya salah satu doa kita maka salah satu doa kita kepada Allah itu apa? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluki. Ayo kita lafadzkan. Dari cara ibu melihat saya kelihatannya belum hafal doanya. Mari kita lafadzkan. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluki. Sudah? Belum. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluki. Maka kita sampai diajari oleh baginda Nabi bagaimana akhlak kita itu baik sebagaimana fisik kita yang sempurna Allah ciptakan. Maka inilah yang menjadi. Sudah, nanti dihafalkan aja Bu setelah kajian. Jangan sekarang. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami bagaimana kehidupan akhlak itu menjadi kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan kita ketika kita mengkaji ilmu. Hari ini Bu, yang tidak berakhlak itu siapa? Bukan hanya preman Bu. Kadang-kadang preman itu sopan sama orang yang ke masjid. Tapi justru yang kadang-kadang tidak berakhlak itu siapa? Orang yang datang ke kajian, orang yang belajar, tapi justru paling minus akhlaknya kepada sesama muslim yang lainnya. Dan itu yang menjadi sebuah PR besar pada kehidupan kita. Ibu, tahu ya Bu, ada satu keluarga Bu. Ada satu keluarga. Hanya karena masalah-masalah ijtihad. Maka keluarga itu berani memenjarakan saudaranya. Hanya karena masalah ketika tidak bisa menyikapi masalah tentang agama. Dan ini yang kita khawatirkan terjadi dan menimpa kepada kita selaku penuntut ilmu. Makanya Ibu, saya terkadang lebih senang ketemu sama bapak-bapak. Walaupun mungkin proses belajarnya pelan-pelan, tapi akhlaknya baik. Daripada saya ketemu dengan orang yang proses belajarnya cepat dan terkadang instan, tapi ternyata begitu mudah dia menjatuhkan kehormatan orang sesama muslim. Sekali lagi, kehormatan Ka'bah itu lebih rendah daripada kehormatan satu muslim. Ingat-ingat itu Bu. Jadi nanti kalau kita sedang terbakar emosi tentang seseorang, ingat perkataan Rasulullah ketika Nabi sedang tawaf. Wa inna lahurmah hadhil Ka'bah. Wa inna lahurmatul mu'min a'dhum min hurmatika ya Ka'bah. Rasulullah lagi tawaf. Melihat Ka'bah. Rasulullah kemudian bersabda, demi Allah, kehormatan satu orang yang beriman jauh lebih mahal daripada kehormatan engkau wahai Ka'bah. Satu orang beriman. Makanya tahan bicara kita kalau sudah bicara tentang kehormatan orang. Pengajian yang gak satu dengan kita, jangan buru-buru emosi kita menyikapinya.
guru, ustadz, hati-hati kalau sudah bicara tentang kehormatannya. Teman kita ngaji, hati-hati menjaga kehormatannya. Sama pula Bu dengan artis. Kalau ibu ngelihat artis ada masalah, udah, nggak usah ikut komen. Komen atas masalah yang ibu juga nggak tahu, nggak kenal, nggak usah, nggak ada faedahnya. Paham ya? Sekarang mari kita memahami. Apa sih akhlak yang harus kita miliki ketika kita menjadi penuntut ilmu? Akhlak yang kita miliki ketika kita menjadi penuntut ilmu yang pertama sudah kita bahas, memfokuskan hati kita bahwasanya kita mencari ilmu semata-mata karena Allah. Kita sudah panjang lebar membahas ini. Pastikan ibu bahwasanya mencari ilmu itu bukan hanya sekedar lalu lalang dan bukan hanya sekedar mengisi waktu kosong. Karena di rumah bosen, gabut, tidak tahu apa yang dilakukan, ya udahlah saya ngaji aja. Toh di rumah juga nggak ada kerjaan. Suami kerja, anak sekolah, makanan catering, ya kan? Saya nggak nuduh ibu. Lalu daripada saya di rumah ngapain? Jangan gitu. Kadang-kadang kebaikan ilmu, impact-nya datang kepada kita, dimulai dari keseriusan kita belajar ilmu. Karena yang mengingatkan kita itu ilmu. Dan ilmu itu netral, Bu. Tidak membela pihak lelaki, tidak membela pihak perempuan. Netral, membawa petunjuk pada kehidupan kita. Makanya pastikan ketika kita mencari ilmu, niatnya harus banyak. Kenapa Ustadz niatnya harus banyak? Keseriusan kamu menjaga niat sebelum belajar, maka sebesar itu pula kebaikan dan keberkahan Allah kirimkan untuk dirimu dan hatimu. Ustadz, kenapa ya saya kalau belajar sudah ngaji kok masih gelisah? Maaf, bisa jadi proses niatnya mengaji masih belum serius. Makanya akhirnya apa? Duduk sebentar, Bu. Saya mau ngaji jam 10. Ta'aruf dengan ilmu. 1. Supaya saya mendapatkan jalan ke surga. 2. Memberkahi waktu saya. 3. Menguatkan saya sebagai fungsi madrasah. 4. Supaya saya terjauhkan dari neraka. 5. Supaya ilmu memberikan kebaikan kepada saya. 6. Supaya jalan yang saya lewati memberikan kepada saya saksi bahwasanya pernah melewati jalan itu untuk mencari ilmunya Allah. Ibnu Rajab itu berkata, orang yang serius, memiliki niat, itu orang yang serius pula hatinya dijaga oleh Allah. Dan semakin banyak kita menata niat sebelum kita belajar, semakin beragam pahala yang kita dapatkan. Kalau ibu belajarnya hanya sekedar autopilot, oh iya ya, ini Kamis pekan pertama, ya udahlah ngaji, ada Ustadz Umar, udah jauh-jauh dari Bekasi, ambil buku, jalan, parkir, dah bismillah ngaji. Tidak apa-apa sih niat semacam itu. Tapi biasanya kalau kita sering mempermainkan dan sering tidak serius terhadap niat, maka kebaikan pun tidak serius datang pada kehidupan kita. Kenapa ya Ibu? Kadang-kadang, maaf ya, saya pernah menjumpai ada seorang syekh guru saya berkata, kenapa ya kalian ada orang belajar dengan tema satu, pengajarnya sama, tapi impactnya setelah keluar tuh beda. Ada yang langsung tertunduk. Masya Allah dosa saya banyak banget ini. Keluar lemes gitu. Pengen ngambil air wudhu sholat. Tapi ada yang mereka ketika habis kajian materinya sama, ustadznya sama. Keluar biasa aja, tenang, santai gitu. Kata syekh itu kepada kami, itu karena persoalan dibedakan dengan keseriusan menjaga niat. Saya ulang kembali walaupun saya sudah nyampaikan materi ini. Sekali lagi Bu, kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa semua ibadah itu selalu diributkan masalah niat? Simpel. Karena kita punya Rabb yang sangat detail melihat niat manusia pada kehidupan. Tidak ada yang dijadikan spotlight oleh Allah ketika melihat hamba, kecuali yang dilihat itu niatnya. Makanya niatnya apa? Bukan karena pengangguran. Ya.
Jadi kalau ada orang nanya, kenapa kamu suka ngaji? Ya nganggur, Mbak, ibu rumah tangga. Jangan. Jangan serendah itu kita meletakkan niat kita. Yang kedua, berusaha beramal. Maka sesungguhnya maaf, kalau kita ada kewajiban beramal sebagai bagian dari kehidupan akhlak, kalau kita belum mampu beramal, jangan sampai akhirnya tidak mau ngaji. Tapi mintalah kepada Allah kekuatan. Ya Allah, saya sudah belajar ini dari ustadz ini. Saya belajar ini dari kitab ini. Tapi belum bisa mengamalkan. Maka yang kita lakukan jangan akhirnya antipati terhadap ilmu. Hanya karena kita belum bisa mengamalkan. Tapi mintalah kepada Allah dengan sebuah doa yang menggelegar begitu agung. Apa doanya? Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhta'na. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana. Itu kafarohnya, itu membayar ketidakmampuan kita ketika kita belum bisa mengamalkan semuanya. Jangan malah benci kepada ilmu. Karena apa? Ada orang karena mereka tahu konsekuensi dari ilmu harus beramal, karena sering merasa tidak bisa beramal, dia tidak mau lagi berilmu. Kok nggak ngaji, Pak? Ini kisah nyata orang Bintaro sini. Dulu saya pernah ngelewatin fase, Ustaz. Saya nggak suka ilmu, nggak suka buku agama. Jadi kalau ada buku agama, dibeli sama istrinya, dibuka dikit gitu. Loh, ini kisah nyata. Terus kenapa saya begitu? Karena saya tahu kalau nanti saya membaca, wah saya tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, saya harus beramal. Lebih baik saya tidak tahu ilmunya, tidak ada kewajiban beramal. Ya benar juga sebenarnya. Cuma ini parah, Bu. Kenapa? Ketidaktahuan orang tentang satu amal, karena dia memang niat untuk menjadi bodoh, itu lebih kejam adabnya daripada orang yang dia berilmu walaupun masih tertatih-tatih dia untuk beramal tapi terus meminta pertolongan sama Allah. Kenapa? Kondisi pertama itu yang lebih dibenci sama Allah. Kenapa? Dia berpaling. Dia tidak mau mencari dia. Banyak nggak orang hari ini merasa bahwasanya kebodohan itu bukan dosa? Banyak, Bu. Mereka merasa bodoh itu enggak apa-apa. Yang penting saya nggak makan riba, nggak zina. Maaf, Bu, dosa besar itu bukan hanya zina. Dosa besar itu bukan hanya kamu minum khamr. Tapi termasuk dosa besar itu apa? Seiring bertambah umurmu tidak bertumbuh ilmumu. Itu termasuk dosa besar. Karena apa? Allah paling benci sama orang yang bodoh terhadap kehidupan yang pasti dia jumpai. Yaitu kehidupan di akhirat. Jadi kalau semakin kita tidak ngerti, gimana nanti kalau tua, gimana nanti kalau meninggal dunia, bagaimana amalan yang mendekatkan akhirat. Kok semakin tidak ngerti, semakin Allah itu tidak suka sama orang itu. Makanya sekali lagi, ini quote-nya. Yang tidak bertambah umurnya, tidak bertumbuh ilmunya, dibenci sama Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, abghadur rijal, indallah, alimun bid dunya, jahilun anil akhirah. Makanya Rasulullah bersabda, siapa orang yang paling dibenci di bawah kolong langit? Bukan pezina doang. Tapi yang paling dibenci di bawah kolong langit itu siapa? Dia ngerti urusan dunia, ilmu dunia dia paham, dia sempat pelajari ketika SMA dan kuliah. Tapi urusan akhirat tidak pernah dia belajar. Kenapa? Merasa bodoh itu tidak dosa di hadapan Allah. Tidak bisa, Bu. Makanya akhirnya tadi ada orang tidak belajar, lalu tidak beramal, itu dosanya lebih besar daripada kita belajar, tapi kita belum bisa mengamalkan semuanya. Makanya maaf, ibu-ibu di sini, grade-nya di dalam beramal itu beda-beda. Yang sudah sholih, sabar sama yang masih berproses. Yang berproses awal, jangan sampai suudon sama saudaranya yang sudah berproses menuju kepada yang lebih baik ketika proses kecepatannya itu lebih cepat daripada kita. Kalau dua-duanya dijaga, kondisi majelis ilmu itu nyaman sebagaimana keluarga. Tidak perlu bagi yang sudah senior itu, lalu akhirnya merendahkan kepada saudaranya yang masih berproses. Supaya keluarga kita dalam ilmu itu kayak keluarga kita dalam keluarga, Bu.
menciptakan kehangatan dan keramahan. Jangan sampai orang yang baru belajar merasa terintimidasi dan yang sudah senior merasa dia senior. Baru datang. Berapa lama ngaji? Baru 2 bulan, Bu. Kamu belum tahu saya ya? Emang kenapa, Bu? Saya 30 tahun. Ustadznya sama saya lebih tua saya. Ini namanya tahu, Bu? Namanya songong. Ini boleh gitu. Makanya sering terjadi ya, maaf ya Bu. Ibu-ibu yang sudah pengetahuan syar'inya semakin bertambah. Ibu dituntut sabar. Sama siapa? Saudaramu di samping tempat dudukmu ngaji. Kamu sabar enggak sama saudaramu yang masih berproses? Oh, ternyata dia belum bisa mengamalkan ini. Ya sudah, pelan-pelan. Oh, temanku yang samping ini belum bisa ngamalin sholat tahajud. Sabar. Oh, samping saya belum pakai kaos kaki. Ya enggak apa-apa, sabar. Saya enggak nuduh ya Bu. Karena proses ilmu itu prosesnya harus dihormatin. Enggak, insya Allah di sini semuanya pakai kaos kaki, insya Allah. Tapi yang kita harus pahami itu proses. Supaya apa? Supaya masjid dan supaya majelis ilmu itu menjadi tempat yang nyaman bagi orang untuk belajar. Dan tidak ada lagi intimidasi ketika orang itu belajar. Mengamalkan bagi yang mampu dimudahkan, maka istiqomahlah. Bagi yang berproses, jangan kamu tertinggal terlalu banyak kecuali kamu berproses. Dan maaf ya Bu, ada orang yang lebih solih duluan gagal masuk neraka, dan ada orang yang telat di dalam dia berproses tetapi masuk surga. Tahu kisah ini? Tidak tahu. Saya ceritakan dalam hadis riwayat Bukhari. Ada 2 orang pasangan Bu. Ada 2 orang pasangan. Sahabat. Maka yang satu solih banget, yang satu pelaku dosa. Yang solih ini ngasih tahu, kata Rasulullah, ngasih tahu yang masih berdosa. Tobat. Ya. Maksiat lagi. Tobat. Iya. Tobat. Iya ya. Iya-iyanya ini versi saya ya Bu. Dia menjawab iya. Akhirnya yang solih, kata Nabi, yang solih ini tidak sabar. Ketika sahabatnya itu masih suka melakukan maksiat. Kenapa? Padahal Ibu, kalau kita sedang berilmu, Allah itu terkadang uji kita dengan orang yang paling dekat dengan kita. Ya atau tidak? Ibu tadi gini-gini sudah menunjukkan iya. Ya, maka diuji dengan orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat tetap bermaksiat. Apa yang terjadi, Ibu? Akhirnya yang solih tidak sabar. Lalu berkata, kalau kamu tetap melakukan dosa kayak gitu, orang semacam kamu tidak diampuni oleh Allah. Apa yang dilakukan orang itu, Bu? Dia mencatut sifatnya Allah yang Allah tidak punya sifat itu. Apa sifat yang tidak Allah punya? Tidak mengampuni orang. Itu Allah tidak punya. Karena semua dosa diampuni. Hatta syirik. Selama syirik tidak dibawa mati. Orang itu tidak sabar mengatakan, orang semacam dirimu nggak diampuni oleh Allah. Ditinggal, Bu. Terjadi pertikaian. You and me and. Langsung dia tinggal. Langsung yang ditinggal ini berproses, Bu. Setelah ditinggalkan sama sahabatnya tadi, dia akhirnya bertobat. Tidak lama dia meninggal dunia. Nggak lama pula yang solih yang meninggalkan sahabatnya pun meninggal dunia. Lihat bagaimana Rasulullah menceritakan. Dua-duanya dibangkitkan oleh Allah. Lalu Allah berfirman di dalam pengadilan akhirat. Man dalladhi yata'allaya bi anni la aghfiru li fulan. Siapa manusia yang gegabah berani mengatakan kepada sifatku bahwasanya aku tidak mengampuni hambaku. Orang yang solih tadi yang pernah mencatut namanya Allah itu datang kepada Allah. Saya ya Allah, faqad ahbattu amalaka. Aku hapuskan amal kebaikan. Karena Allah paling marah, Bu. Kalau sifatnya dicatut tidak sesuai dengan apa yang Allah miliki. Adapun yang bermaksiat tadi, Bu, yang akhirnya bertobat di ujung kematiannya, justru diterima tobatnya dan masuk surga. Kita itu tidak tahu, Bu, akhir kehidupan seseorang. Makanya saya mengharapkan majelis taklim hari Kamis ini nyaman. Yang sudah berhijab syar'i nyaman.
Karena kita punya komitmen kepada sunnah. Yang baru ngaji nyaman. Saya itu kalau ngaji di Delatinos itu nyaman. Walaupun terkadang masih banyak yang belum aku lakukan. Tapi saya diperlakukan kayak keluarga. Itu tempat yang paling hangat setelah masjid itu majelis ilmu, Bu. Kenapa? Karena tempat ini dinaungin oleh para malaikat. Tidak kelihatan, Ustaz. Kalau kelihatan ibu ketakutan. Jadi ini yang menjadikan kita harus paham. Beramal itu merupakan sikap akhlak. Tapi maaf, sikap orang beramal itu beda-beda, Bu. Ada yang cepet, kayak mobil Ferrari. Ada yang kayak angkot Tambun Bekasi. Kita tidak bisa paksakan proses orang itu cepat, Bu. Saya tuh kalau menghadapi ada murid saya sudah 5 tahun. Ada yang 10 tahun, ada yang baru 1 tahun sudah luar biasa perubahannya. Semuanya sama. Kenapa? Kita tidak pernah tahu kedudukan seseorang di sisi Allah. Ya atau tidak, Bu? Saya, Bu, sekitar 2 pekan yang lalu, ada tim saya ngirim satu video, Bu. Ada seorang bapak-bapak pakai jin. Tahu jin? Celana jin. Saudaranya Ifrit. Ya. Pakai jin. Yang saya aja nggak punya celana jin, Bu. Bajunya biasa. Dari ujung celananya beda dengan saya. Ujung celana saya di atas mata kaki. Beliau yang saya lihat tidak di atas mata kaki. Pakaiannya pun tidak gamis. Tidak panjang juga jenggotnya. Walaupun saya memilih pendapat jenggot itu sunnah dan mendekati wajib. Tapi ketika wafat dalam kondisi sujud. Sujud. Coba kalau kita melihat segala sesuatu hanya dari penampakan dohir, Bu. Berapa kali kita akan disentil oleh pelajaran orang yang mati husnul khotimah itu kadang-kadang secara penampilan itu kayak biasa. Tapi bisa jadi memiliki hati yang bersih. Kaget saya. Jadi di situ akhirnya kita memahami. Kadang-kadang ada orang, Bu, secara dohir penampilan itu mungkin masih ada yang kurang syar'i. Iya. Tapi bisa jadi tertutupi dengan hatinya yang bersih. Atau bisa jadi sebaliknya dengan saya. Saya penampilannya syar'i, tapi mungkin ada kekurangan-kekurangan di dalam masalah penampilan hati saya. Kan kita tidak pernah tahu. Kenapa ngaji kita akhirnya menstandarkan kesolehan hanya dohir? Walaupun tetap dohir itu penting. Syar'i itu tetap penting. Tapi maaf. Bukan berarti akhirnya kita suka meremehkan orang hanya gara-gara kekurangan 1 dan 2 perkara dalam masalah dohir ketika dia belum mengerjakan karena ada satu alasan yang tidak bisa dia lawan. Kan kita tidak tahu, Bu. Contoh, saya ambilkan contoh, Bu. Kenapa ya Ibu, nanti maaf ya. Kalau Ibu nanti membuka di YouTube, coba cek husnul khotimah. Keywordnya. Ibu akan melihat orang-orang yang husnul khotimah itu terkadang penampilannya biasa. Maaf ya, ini bukan berarti merubah apa yang saya pilih dalam komitmen menjalankan sunnah dan syariat. Tapi membuat saya itu berpikirnya sekarang supaya lebih wawasan saya itu lebih lebar. Saya menjumpai ada orang yang biasa penampilannya gitu. Apa yang menjadikan mereka dipilih oleh Allah husnul khotimah? Tidak mungkin kan Allah itu milih tanpa standar. Tidak mungkin. Quality controlnya Allah itu menunjukkan Allah itu alim. Dan Allah itu adalah zat yang paling detail. Apa yang menjadi jawabannya? Simpel, Bu. Bisa jadi dohirnya masih biasa. Hatinya yang bersih di sisi Allah. Dan akhirnya kebersihan hatinya menutupi kekurangan-kekurangan dalam masalah dohirnya. Dan itu jawaban yang menurut saya paling tepat ketika saya melihat kenapa ada orang penampilannya masih biasa. Tapi matinya husnul khotimah. Ini bukan berarti nanti kita tidak boleh adalah penampilan yang syariat, tidak usah. Enggak juga. Tetap komitmen sama sunnah itu nomor 1. Ya, saya ambilkan contoh. Gambarannya begini. Saya janji sama istri saya untuk ketemu di warung Padang. Jam 1 ya, Ibu ketemu di warung Padang, tit gitu, nggak usah saya sebutkan. Oke, jam 1 ya Bi, oke. Istri saya on time, Bu, jam 1 datang. Saya, qadarullah, jam 1 belum datang, jam 2 belum datang, jam 3 belum datang. Setiap ditelepon istri saya, handphone saya mati.
Istri saya sudah gitu. Ini kemana? Jam 5 saya baru datang, tergopoh-gopoh. Ternyata kamu masih di sini ya? Iya. Kamu kemana aja? Pasti pertanyaan yang pertama semacam itu. Lalu segera saya mengatakan, maaf ya, handphonenya mati, lowbat, saya lupa membawa power bank. Saya tadi terlambat, kena macet. Karena saya sedang membeli perhiasan yang paling bagus untuk hadiah sebuah untuk dirimu. Keluarlah tas kalung, Bu. Harganya 300 juta. Plus dengan tas. Plus dengan sepatu. Kenapa saya menyebutkan tas dan sepatu? Karena itulah ujian bagi kalangan wanita. Ini tasnya. Ini tasnya. Ini sepatunya. Karena saya lagi nyarikan barang-barang ini, makanya saya terlambat. Istri saya mendapatkan kalung 300 juta, tas sama sepatu. Kira-kira masih marah atau memaafkan kesalahan saya? Tuh, jujur banget. Makanya saya nggak mau telat. Ya sudah, Bu, kajian kita akhiri, Bu. Ini apa ini? Akhirnya istri saya memaafkan. Kenapa? Karena kompensasinya apa? Berlian, emas, tas, sepatu, branded semuanya. Maka istri saya mungkin akan ngomong, Mas, Bi, ya besok terlambat 6 jam kalau bisa. Paham nggak korelasinya Ibu? Saya menyampaikan. Ibu paham korelasinya dengan kisah tadi, Bu? Ada orang yang terkadang, maaf loh, ini bukan menjadi pembenar Ibu untuk tidak mengikuti syariat secara kafah. Kewajiban kita tetap satu ya, mengikuti syariat secara kafah. Tapi apa yang saya sampaikan itu cara kita menilai orang. Bukan cara untuk mempraktekkan ke kita. Ya sudahlah, saya nggak usah kafah-kafah banget. Kenapa? Itu ada yang mati husnul khotimah nggak kafah juga. Nggak gitu. Caranya nggak gitu. Jangan sampai salah meletakkan spion. Karena meletakkan spion itu salah, itu akhirnya nggak berfungsi. Ibu letakkan spion di belakang, nggak kepake. Meletakkan dalil pun harus sesuai dengan tempatnya. Maka, saya tadi ngomong apa sih ya? Lupa sih. Oh iya. Maka, disitulah korelasinya, Bu. Kenapa ada orang ketika mereka ternyata belum sempurna dan kafah penampilannya, mungkin belum kafah kayak kita, tapi kenapa motinya husnul khotimah? Mungkin mereka belum kafah dalam penampilannya, ada 1-2 yang masih kurang maksimal di dalam sunnahnya, tapi hatinya bersih. Ketika hatinya bersih, menutupi kekurangan pada penampilan dohirnya yang kurang kafah. Paham di sini, Bu? Dan itu cara kita ngelihat orang. Bahkan maaf ya, kalaupun kita ngelihat ada orang belum berhijab, Bu. Cara kita melihatnya itu apa? Yang kita benci, terbukanya aurat. Tapi kepada orang yang tetap pandangannya rahmat supaya kita bisa memberikan kepadanya hidayah. Karena apa? Kita tentunya paham. Kelembutan akhlak kita itu yang menembus pada hati. Ibu tahu kenapa hari ini ada gelombang besar-besaran di Eropa orang masuk Islam? Karena mereka melihat langsung, Bu. Bagaimana orang Palestina tanpa sin, tanpa skenario, tanpa settingan, tanpa rekayasa. Lah mereka betul-betul luar biasa mempertontonkan ketulusan, keteduhan, kesabaran. Dan setiap video itu menembus setiap kepala orang yang melihat dan mengaksesnya. Apa yang terjadi? Berbondong-bondong orang masuk Islam. Padahal berapa banyak orang yang berjenggot kayak saya menyampaikan Islam itu indah. Islam itu membawa kedamaian. Tapi belum tentu nyampe pesan itu kepada setiap kepala. Tapi dari video cuma 1 menit, 2 menit, hanya dia ambil dengan handphone. Tidak diambil dengan kamera-kamera mahal sebagaimana kanal-kanal berita dunia. Tidak ada lightingnya. Tidak ada apapun. Diambil dari ketulusan. Kontennya melebihi packaging. Yang akhirnya menembus kepada setiap orang. Akhirnya mereka jatuh cinta kepada masyarakat Gaza. Dan jatuh cinta kepada Islam. Karena mereka bingung. Ajaran apa yang membuat mereka tetap tegar tersenyum ketika anaknya meninggal dunia? Ajaran apa yang membuat anak tidak takut mati padahal rumahnya diserbu setiap harinya?
Itulah yang disebut dengan kita itu memperlihatkan komitmen kita dengan akhlak. Paham Ibu? Yang ketiga, dibuka halaman 71. Termasuk di antara perkara kebaikan kita ketika menuntut ilmu. Yang ketiga itu apa? Selalu mengetuk pintu langit dengan berdoa. Meminta supaya kita diberikan ilmu oleh Allah. Jadi rajin-rajin meminta ilmu. Jangan mentang-mentang, saya kan bukan ustadzah. Saya juga bukan seorang daiyah. Saya tidak perlu meminta dulu. Jangan, minta doa setiap waktunya. Mengetuk pintu langit. Supaya kita diberikan oleh Allah, bagaimana Allah menambahkan kepada kita ilmu. Karena ilmu modal kesabaran. Karena ilmu modal keridhaan. Ibu bisa nggak sabar tanpa ilmu? Tidak bisa, Bu. Misal ibu menghadapi suami, lalu ibu tidak mempelajari ilmunya. Bagaimana kesabaran terbaik wanita adalah kesabaran kepada suaminya. Dan sabar sama suami itu terkadang 2 kali sabar yang harus kita berikan. Kita tidak teredukasi dengan ilmu, susah Bu. Hanya karena suami naruh anduk di sofa bisa panjang. Tapi kalau ilmu sudah kita dapat, akhirnya apa? Menjadi proses edukasi. Kalaupun nanti mendapati kejadian-kejadian, mungkin dia tetap marah, tapi tetap terkontrol marahnya. Karena apa? Ilmu itu menjadi obat. Dari banyak masalah yang kita dapatkan ketika kita tidak mendapatkan ilmu. Makanya ada seorang anak, ini jujur, di daerah Bekasi Bu. Ada anak, terus pada saat itu habis ngaji. Ada ibu-ibu sama anaknya, setingkat SMP. Terus minta foto. Ketika minta foto, saya foto sama anaknya itu. Ada bapaknya juga, ada istrinya, ibunya. Setelah foto saya tanyaan, kelas berapa nak? Kelas 2 SMP. Sering nemenin Umi, sering nemenin apa kalau manggilnya mama? Sering nemenin mama ke pengajian? Iya. Terus saya tanya Bu, iseng-iseng. Apa momen yang paling kamu senangi ketika mama ngaji? Apa jawaban? Anak kelas 2 SMP. Saya mendapati mama sekarang lebih sabar daripada dulu. Coba, ibunya itu nggak menduga jawaban itu. Dan ibunya langsung bilang, ya Allah abang gitu. Mungkin anaknya langsung dibelikan sepatu habis itu. Tapi di situ kita menjumpai dan kita mendapatkan. Itulah Bu. Ilmu itu menciptakan kesabaran. Makanya yang kita khawatir itu apa? Kalau ada orang ngaji lama gitu enggak berubah-ubah. Itu yang kita khawatir. Sampai suaminya bilang, mau kemana Ma hari ini? Ngaji. Mama ngaji udah 23 tahun masih sama aja. Itulah yang menjadikan kita mungkin karena ilmunya belum kita minta sama Allah. Makanya kita minta sama Allah. Mintalah kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan ilmu. Setiap waktunya, setiap saatnya rajin minta ilmu kepada Allah. Apa doanya meminta ilmu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqab. Bisa jadi Bu dengan satu ilmu Ibu selamat dari neraka karena satu ilmu tadi. Kan kita tidak pernah tahu. Ibu pernah tahu kejadian tentang imam yang diceritakan oleh Imam An-Nawawi Abu Dawud tentang Abu Dawud. Abu Dawud itu Ibu dalam satu kisah diterangkan. Pernah beliau itu melakukan perjalanan Bu. Naik perahu. Di dalam kantongnya ada bekal untuk mencari ilmu. 1 dinar. 1 dinar itu sekitar 100 ribuan. Naik perahu. Ketika naik perahu, tiba-tiba ada orang bersin di pinggir sungai. Di pinggir sungai. Dia naik sungai, ditengahin. Lalu Abu Dawud itu berkata sama pengemudi perahu yang dia itu membisniskan perahunya. Pak, tolong mundur Pak, minggir sebentar. Ngapain? Nggak apa-apa, minggir sebentar aja. Nggak bisa, mengaku perjalanan. Sebentar aja Pak. Dan yang lain sudah mengatakan, tidak apa-apa kalau mau ini sebentar aja gitu. Lalu Abu Dawud mengeluarkan koinnya 1 dinar. Pak, tolong minggirin sebentar Pak. Ini saya bayar 1 dinar. 1 dirham. Karena ada kompensasi 1 dirham diterima. Minggir Bu, jalan. Untuk ngapain? Menghampiri orang yang tadi bersin. Lalu dia mengatakan, yarhamukallah.
Lalu orang itu menjawab, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sudah itu doang, dia naik perahu lagi. Naik lagi. Terus semua yang ada di perahu itu, terutama yang pengemudi perahunya tadi nanya, loh kamu turun merelakan 1 dirham hanya untuk jawab dia untuk masalah dia bersin? Iya. Loh motivasimu apa? Perhatikan jawaban Abu Dawud. Pasti ibu nggak ngerti artinya. Beliau menjawab, la'allahu ayyakuna min mujabid dakwah. Tahu artinya? Artinya adalah saya berharap semoga doanya dia kepada saya dikabulkan sama Allah. Simpel atau tidak simpel? Simpel. Setelah itu tidur beliau, tidur semua yang ada di perahu itu. Yang tidak tidur siapa? Pengemudi perahu. Kok tidak tidur Ustaz? Ya terus gimana perahunya jalan? Lalu pengemudi yang di dalam perahu itu tertidur. Dan tertidurnya semua yang ada di perahu itu tuh sama Bu, bermimpi yang sama. Apa mimpinya? Mereka mendengar di dalam mimpinya, Allah telah membeli 1 dirham dari seorang mukmin lalu membalasnya dengan surga, dan pemilik dirham itu adalah Abu Dawud. Mereka bangun, dan ketika mereka saling terbangun dari lelahnya perjalanan perahu itu, mereka tanya, mana yang namanya Abu Dawud? Ya ini yang tadi turun. Dan kisah itu diabadikan di dalam kitab para ulama. Coba kalau ibu nggak ngerti orang bersin jawabnya gimana, ibu nggak bisa dapetin inspirasi dari Abu Dawud. Makanya kalau ibu bersin, coba saya doakan insya Allah. Makanya kalau bersin Bu, didoakan. Makanya maaf ya, tapi kita kalau bersin itu mendoakan sama orang yang berdoa. Kalau dia tidak berdoa, tidak usah didoakan. Makanya maaf ya, kalau bersin itu cing gitu ya. Jangan gitu. Alhamdulillah. Nanti yang mendengar, oh dia berdoa, baru kita mendoakan. Tapi tidak usah pakai mic juga. Sini, saya mau bersin. Alhamdulillah. Nggak usah. Apa yang kita petik menjadi pelajaran Bu? Coba kalau ibu tidak ngerti ilmunya, bahwasanya mendoakan orang bersin itu merupakan sunnah, kira-kira bisa dipraktekkan tadi Abu Dawud? Tidak bisa Bu. Ilmu itu memberikan kepada kita pelita dari banyak blind spot dalam kehidupan kita. Banyak perkara yang bisa kita lakukan hanya gara-gara kita tidak punya ilmunya, kita tidak melakukannya. Makanya betul, kata Imam Ibnu Rajab, siapa orang yang rugi? Orang yang mereka tidak menambah harinya dengan ilmu yang mereka pelajari. Ya kan? Coba, ketika kita sakit, nggak ngerti ilmunya gara-gara kita tidak belajar, apa yang terjadi Bu? Kita sakit, diem. Hanya mengandalkan obat, tidak apa-apa minum obat. Tapi ada satu sunnah yang kamu kurang lakukan. Apa itu? Membacakan 3 surat. Qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, lalu kita tiup. Lalu kita usapkan ke bagian tubuh, terutama bagian tubuh yang sakit, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Kalau ibu nggak ngerti hadis itu, kira-kira mengamalkan nggak? Enggak. Kok 3 surat yang terakhir Ustaz? Iya, karena Allah tahu kemampuan kita Bu. Coba kalau baca Al-Baqarah Bu. Jadi di situ kita akhirnya memahami bahwasanya bertambahnya ilmu itu menjadi salah satu akhlaknya orang penuntut ilmu. Makanya semakin mulia akhlak kita ketika mencari ilmu, semakin kita menghargai prosesnya, semakin sering kita meminta kepada pemilik ilmu. Siapa? Allah. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Dan itu menjadi kewajiban kita. Ada orang ngaku, saya penuntut ilmu Ustaz. Sudah sering berdoa minta ilmu? Jarang. Kamu belum jujur menjadi penuntut ilmu. Doa itu perkara yang menghiasi segala sesuatu. Maaf ya Bu, kalau ibu tanya sama saya, apa artinya tawakal pada kehidupan berumah tangga? Jawabannya simpel. Ketika doamu kepada pasangan lebih sering daripada amarahmu dan emosimu. Sama pula, apa tanda tawakal kita mencari ilmu? Ketika doamu lebih sering kamu panjatkan untuk memohon kepada Allah diberikan ilmu. Dan ingat Bu, Allah itu zat yang paling senang kalau hambanya meminta ilmu. Daripada hamba itu minta dunia. Allah juga senang kalau hamba itu minta dunia, minta rezeki. Allah kabulkan kalau Allah berkehendak. Tapi ada yang Allah senangi ketika hamba itu minta ilmu. Kenapa Allah itu paling senang ketika hambanya minta ilmu? Karena Allah tahu ilmu itu akan mendekatkan mereka kepada rahmat dan surganya Allah.
Hari ini sudah berdoa meminta diberikan ilmu? Gak usah dijawab, Bu. Saya khawatir mengecewakan saya. Mintalah ilmu. Tulis, Bu, kalau memang belum menjadi habit, kalau belum menjadi kebiasaan, tulis di kamar. Saya minta ilmu sama Allah. Dengan ilmu, ibu lebih bersabar. Dengan ilmu, ibu lebih ridho. Dengan ilmu, ibu lebih kuat. Dengan ilmu, ibu tahu apa yang dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Kamu didolimin. Tenang. Ridho saya. Kenapa? Sudah tahu ilmunya bagaimana nyekapin orang yang mendolimi saya. Hanya sepanjang lidahnya dan tidak lebih dari itu. Tenang kita. Ilmu itu obat dari getirnya kehidupan. Paham Ibu? Paham insya Allah. Terus yang berikutnya, yang keempat. Apa itu yang keempat? Nah inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Belajar itu sabar. Tidak penting berapa banyaknya, tetapi yang paling penting barokahnya.